Halo cuy, balik lagi ketemu Mamang. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan membahas sebuah film dengan genre action komedi dari negeri Korea. Film kali ini berjudul Extreme Job yang diperankan oleh beberapa artis ternama Korea seperti Ryu Shin-ryong, Lee Han-hae, Jin Seon-kyu, Lee Dong-hui, Shin Ha-kyun, dan masih banyak yang lainnya. Film ini bercerita tentang sebuah misi mustahil yang harus dilakukan oleh beberapa orang personil polisi demi mengungkap kejahatan kelompok gangster di kota mereka. Hal tersebut juga dilakukan agar atasan mereka yang bernama Go bisa segera naik jabatan. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja kalau gitu cuy. Pada awal film, kita diperlihatkan kondisi dari sebuah tempat perjudian di mana 4 orang preman pasar sedang melakukan QQ di dalam sana. Tak lama seorang wanita terlihat bergelayutan di luar jendela. Wanita ini bernama Jang, seorang detektif dari kepolisian yang sedang berusaha menangkap para preman tersebut. Sedangkan di luar ruangan telah menunggu 2 orang polisi lainnya yang bernama Jae-hyun dan juga Young-ho. Dan atasan mereka yang bernama Go juga telah bersiap di luar jendela yang lain. Meski tak seperti ekspektasi penangkapan yang banyak diperlihatkan di dalam film, para polisi ini tetap pada misinya untuk menangkap para preman tersebut. Dalam aksi kejar-kejaran itu, salah satu rekan mereka yang lain bernama Detektif Ma muncul dengan motor jialingnya dan berhasil menjatuhkan salah satu preman yang berusaha kabur. Namun sayangnya Detektif Ma kembali berhasil dilumpuhkan oleh preman tersebut dan saat berusaha kabur, preman itu menyebabkan sebuah kecelakaan besar di tengah jalan tersebut. Akibat dari insiden tersebut, atasan mereka memarahi mereka dikarenakan hal tersebut diunggah ke dalam internet dan memberikan citra yang buruk pada kepolisian. Atasannya lalu membandingkan kinerja tim Go dengan tim lain yang dipimpin oleh seorang polisi bernama Choi yang telah naik pangkat dikarenakan menyelesaikan sebuah kasus besar. Keluar dari ruangan tersebut, Go mendapati anak buahnya Ma memakai dana tugas mereka untuk bermain judeng. Saat sedang bertengkar, Choi muncul bersama dengan timnya. Merasa seharusnya kasus tersebut ditangani oleh Go dan timnya, ia pun menanyakan kepada Choi alasan mereka tidak memberitahukan perkembangan dari kasus tersebut. 왜 말 안 했냐고? 잡고 싶어서요. 그리고 여기 반장 한 명밖에 없어요. 나 과장이잖아. 소고기야 따라와. Di tempat makan tersebut, Choi memberikan secari kertas tentang informasi seorang pemimpin geng bernama Lee Mo-bae yang akan bebas sebentar lagi. Di mana menurut Choi, ketua geng itu akan kembali mengedarkan narkoboy di wilayah mereka. Dikatakan Choi hal itu dilakukannya untuk membantu Go agar dipromosikan naik jabatan. Go pun diminta untuk memantau pergerakan anak buah baru dari ketua geng yang akan bebas tersebut. Di keesokan harinya, Go dan timnya segera mengintai lokasi dari target mereka. Detektif Ma di sini bertugas sebagai pengintai dari atas sebuah gedung, sedangkan Hon bertugas menyamar di area bawah bangunan, dan yang lainnya mengawasi dari dalam mobil. Seorang wanita tua mengira Detektif Ma menoongnya yang sedang ganti baju dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Tak ingin penyamaran mereka ketahuan, Go pun berbisik-bisik kepada 2 orang polisi yang datang tentang identitas mereka. Namun hal itu terhenti saat beberapa anak buah geng yang mereka intai datang mendekat. Hari demi hari, Go dan timnya mengintai bangunan tempat para geng itu beroperasi untuk mengetahui kegiatan mereka dan bisa menangkap sang ketua geng. Saat sedang menunggu pada sebuah kedai ayam, para geng itu pun keluar dan mulai beroperasi. Terlihat juga di sana sosok dari ketua geng bernama Lee sedang menunggu untuk dijemput. Merasa perlu waktu lebih lama untuk bisa menangkap basah Lee, mereka pun meminta kepada pemilik kedai untuk membiarkan mereka mengantar makanan jika orang dari bangunan di depan mereka memesan. Namun sayangnya, pemilik kedai telah menjual kedai tersebut dikarenakan sepi akan pembeli. Dari sanalah mereka akhirnya memutuskan untuk membeli kedai tersebut, karena tidak memiliki uang dan merasa akan ditolak jika mengajukan anggaran ke kantornya. Go pun tidak menyetujui akan ide anak buahnya itu.
Hon bahkan sempat menawarkan tabungan miliknya demi agar sang ketua bisa dipromosikan naik jabatan jika menyelesaikan kasus ini. Meski pesimis ditolak, Go pun mencoba untuk meminta dana ke kantornya dan berakhir dengan ditolak oleh atasannya. Meski demikian, Go tetap mendatangi kedai tersebut dan membelinya dengan uang tabungan miliknya. 어차피 이번에 이 무배 못 잡으면 다 때려치우고 치킨집 차려야 돼. Setibanya di rumah, Go disuguhi makan malam oleh istrinya. Saat sedang menyantap makanannya, sang istri membicarakan tentang sosok dari Choi yang telah naik jabatan. Hal itu pun membuat Go memilih pergi dan makan di luar bersama anaknya. 능력이 없는데 무슨 반장을 해. 반장이 얼마나 힘든 건데. Hari selanjutnya, mereka mulai beroperasi di kedai ayam tersebut. Namun ternyata, kedai yang mereka kira akan sepi malah ramai akan pengunjung di setiap harinya. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berjualan ayam goreng sebagai penyamarannya dan melakukan tugas inti mereka sebagai mata-mata. Kemudian dari radio pelacak mereka terdengar suara dari arah gedung seberang. Terlihat dua grup dari geng yang sama sedang bertikai dikarenakan berbeda pendapat. Dari pembicaraan tersebut, akhirnya terdengar bahwa geng mereka benar selama ini mengedarkan narkoboy dengan nilai ratusan juta. Detektif Ma yang mendengar hal itu segera berusaha untuk menangkap mereka. Namun, Go mengatakan bahwa mereka masih belum memiliki bukti kuat untuk menangkap geng tersebut. Pertikaian itu diketahui oleh salah satu atasan mereka yang bernama Sang Pil. Si Upil kemudian menghukum anak buahnya dengan menyuruh mereka untuk beradu adrenalin. 아이고 애기들 또 핥히고 물어뜯고 앵앵거리네. 야 성필이 중계 안 하냐? Tak lama wanita tua yang ditoong detektif Ma sebelumnya masuk ke dalam sana. Ia akhirnya mengetahui bahwa Go dan anak buahnya telah membeli tempat tersebut. Ia pun berencana memesan satu porsi ayam goreng, namun Go mengatakan bahwa mereka belum membuka kedai tersebut. Kemudian masuk para anggota geng yang juga ingin memesan ayam goreng dan si wanita tua mengatakan bahwa kedai itu masih belum menerima pelanggan. Akibat kejadian itu, Go dan anak buahnya memutuskan untuk membuka kembali kedai tersebut. Mereka pun mulai memilih siapa yang akan menjadi koki di antara mereka. 말이 많아. 다 뜨거. 이거 왜 맛있어? 누구야? 전데요. Setelah detektif Ma terpilih menjadi koki, kedai pun langsung dibuka. Para pembeli mulai berdatangan dan memesan menu yang tak diduga oleh mereka sebelumnya, yaitu ayam goreng bumbu. Detektif Ma yang berasal dari keluarga pembuat iga bakar mulai meracik bumbu iga untuk ayam goreng tersebut. Di luar perkiraan mereka, pelanggan itu pun sangat menyukai rasanya. Rasa yang unik dari ayam goreng bumbu iga itu membuat kedai mereka menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pelanggan. Alih-alih menjalankan misi pengintaian, mereka mulai sibuk melayani para pelanggan yang tak kunjung berhenti datang ke kedai tersebut. Sampai pada saat pulang ke rumah, sang istri diberikan kejutan sebuah tas mahal dan setumpuk uang oleh Go. Seorang wartawan dari sebuah stasiun TV ingin mewawancarai kedai mereka agar masuk ke dalam acara kuliner. Namun, Go yang merasa hal itu akan membongkar penyamaran mereka, akhirnya mengusir wartawan tersebut. Sedangkan pada malam harinya, Yung Ho melihat para anggota geng di bangunan seberang mulai bergerak. Karena tak mendapat jawaban dari timnya, ia pun memutuskan untuk melakukan pengejaran seorang diri. Sampai pada sebuah perapatan, Yung Ho merasa bingung harus mengikuti mobil yang mana. Yung Ho yang kesal itu kemudian melampiaskannya kepada rekannya yang tak menjawab panggilan darinya. Namun, bukannya mendapatkan permintaan maaf, rekannya yang lain malah mengatakan betapa lelahnya mereka melayani pelanggan yang tak kunjung henti datang ke kedai tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menaikkan harga ayam goreng kedai mereka agar tidak ada lagi pembeli yang datang. Namun, hal itu sia-sia. Kenikmatan ayam goreng kedai mereka tidak membuat pelanggan berhenti datang ke sana. Hingga pada suatu hari, detektif Jang dan Ma memutuskan untuk menaruh obat tidur pada ayam goreng jika para geng itu memesannya. Namun sang ketua tidak menyetujuinya karena hal itu sama saja dengan dianggap tindakan kriminal.
Di sisi lain, sang ketua geng Lee sedang berusaha membeli wilayah lainnya untuk mengekspansi bisnisnya. Salah seorang manajer yang merupakan anak buah Lee kemudian mengatakan bahwa geng saingan mereka yang dipimpin pria bernama Ted Chang cukup membuat rusuh dan menakut-nakuti orang mereka. Si upil yang tak ingin mendengar alasan itu kemudian mengambil sebuah pisau. Namun, Lee merebutnya dan menyerempetkan pisau tersebut ke kaki si upil. Ia juga memerintahkan pengawal pribadinya yang bernama Sun Hei untuk mematahkan kaki si upil agar menjadi contoh bagi sang manajer. Atasan mereka yang merasa pekerjaan yang mereka lakukan tidak ada kemajuan kemudian berusaha untuk membubarkan tim ketua Go. Tiba-tiba ponsel Go berdering di mana itu adalah pesanan ayam goreng untuk diantar ke bangunan di seberang kedai mereka. Mereka pun segera pergi meninggalkan atasan mereka dan bersiap melakukan misi utama. 영호, 실내 구조 스캔된다. 야, 벌써 뛰겠어? 예, 뭐 급한 거니까 얼른. Setibanya di sana, Go dan yang lainnya dikejutkan dengan bangunan tersebut yang sudah kosong. Ternyata Lee dan anak buahnya telah pindah dari bangunan tersebut. Go yang telah mengorbankan segalanya demi misi ini terlihat sangat depresi. Tanpa sengaja, ia pun meminum soda yang telah dicampur obat tidur dosis tinggi oleh detektif Ma dan juga Jang. 우리 닭집 장사 잘 되잖아. 그만해. 진짜 뒤지는 것 같잖아. Pada keesokan harinya, reporter yang pernah ditolak oleh Go sebelumnya ternyata berusaha menjatuhkan kedai mereka dengan mengatakan bahwa kedai ayam goreng tulang iga Sueon membeli ayam goreng dari kedai lain dan menjualnya kepada konsumen mereka. Hal itu pun diketahui oleh Choi yang langsung marah kepada Go karena tidak memberitahukan penyamaran mereka kepadanya. Di sini Go merasa bahwa Choi dari awal memang hanya ingin membuat ia dan timnya untuk mengintai dan memanfaatkannya. Dan saat tiba waktu penangkapan, Choi dan timnya lah yang akan kembali beraksi. Sedangkan sang istri yang mengetahui hal tersebut mendukung Go untuk segera resign dari pekerjaannya sebagai polisi. Di sini istrinya merasa selalu khawatir jika Go sedang berada di dalam sebuah misi. Sang istri bahkan sampai menaruh sebuah jimat pada sempak milik Go agar dirinya aman saat menjalankan tugas di lapangan. Istrinya kemudian meminta untuk memulai bisnis baru dari uang tabungan pensiunnya yang telah digunakan Go untuk membeli kedai tersebut tanpa sepengetahuan sang istri. 당신 퇴직금이 있잖아. 괜찮아. Lee yang juga menyaksikan berita tersebut dari televisi kemudian diberikan sebuah rencana oleh manajernya untuk menjadikan kedai ayam goreng itu sebagai kedok bisnis narkoboy mereka. Sang manajer lalu ditugaskan untuk menjalin kerjasama dengan Go selaku pemilik kedai agar mau membuka cabang franchise di beberapa tempat, di mana nantinya semua kedai cabang tersebut berfungsi sebagai penyamaran ekspansi bisnis narkoboy milik Lee. 우리나라 사람들 그렇게 기억력 좋지 않습니다. 아, 순수하시다들 진짜. 주방에서 닭튀기는 마봉팔이라고 합니다. 아, 네네네. Yung-ho yang merasa curiga kemudian mulai mengikuti sang manajer secara diam-diam. Namun, ia tak mendapati apapun yang berkaitan dengan geng dari Lee. Sedangkan Lee sendiri mendatangi wilayah musuhnya, Ted Chang, dan menawarkan kepadanya agar mau bekerja sama dalam bisnis narkoboy. Lee di sini akan bertugas sebagai pihak yang mengimpor narkoboy tersebut dan Ted akan membelinya untuk kemudian menjualnya ke seluruh Korea kecuali Korea Utara. Di kantor cabang kedai ayam goreng itu, para pegawai yang sebenarnya adalah para kriminal ini mulai membuat ricuh hingga berita tersebut dimuat di internet. 5번 테이블 다 의외됐노? 주둥이당 튀겨줄까? 티가라 뽀뽀할 때 바삭바삭하고. 이거 맛이 왜 이래? 마약 치킨이라며. 어떤 가나 그딴 소리를 짓거리니? Go yang mengetahui hal itu pun segera menemui si manajer untuk memperingatkannya akan hal tersebut. Merasa si manajer tidak akan membantunya, Go pun mengumpulkan anak buahnya untuk menangani hal tersebut. Dari hasil rapat tersebut terlihat banyak hal yang mencurigakan. Salah satunya adalah para pelanggan langsung membuang kotak ayam makanan mereka sesaat setelah pelanggan itu membuka isi dari kotak makanan tersebut. Go kemudian memerintahkan anak buahnya untuk langsung mengunjungi para pelanggan tersebut.
배달 루트가 똑같아요. Sedangkan detektif Ma yang ditugaskan untuk mengunjungi salah satu kedai cabang mereka, akhirnya harus tertangkap dan disekap oleh anak buah dari Lee. 영업 시간에 이게 뭐 하는 짓들이야? 좀 깨내 과要录下一大批人。 Lee yang telah mengetahui identitas sebenarnya dari detektif Ma, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ted Chang dan anak buahnya saat transaksi nanti. Setelahnya, Lee berencana kabur dengan uang milik Ted Chang. Hon yang merasa penasaran dengan bubuk putih yang dikiranya adalah gula donat itu pun mencoba menghirupnya melalui hidung. Sedangkan Go bersama detektif Jang dan Yung Ho kemudian mulai mempersiapkan sebuah rencana untuk menangkap Lee dan juga Ted saat mereka sedang melakukan transaksi. Saat bersiap menangkap sang manajer, ternyata mereka telah terlebih dulu kabur dan mengosongkan kantornya. Tak lama, detektif Jang mendapatkan sebuah pesan berisikan video detektif Ma yang sedang disandra. Jang pun segera melacak ponsel milik Ma dan menuju lokasi tersebut. Si Upil yang juga bersiap untuk kabur itu mendapatkan hadangan dari Choi dan timnya. Namun, sayangnya Choi dan timnya harus kalah melawan para geng tersebut. Di sisi lain, detektif Ma yang masih disandra bersama dengan si manajer berhasil lolos setelah ia mengeluarkan keahlian bela diri yang dimilikinya. Detektif Ma ternyata adalah mantan atlet judo nasional yang bergabung menjadi polisi. Setelah berhasil mengalahkan para gangster itu, ia pun segera menaiki sebuah truk dan berpapasan dengan mobil yang ditumpangi oleh Go dan yang lainnya. Detektif Ma pun tiba di lokasi transaksi antara Lee dan Ted di sebuah dermaga. Ia kemudian berusaha memberitahukan lokasinya saat ini kepada detektif Jang. 줘, 배 타야 돼. 물건. Di tengah pertarungan antar geng itu, Go bersama anak buahnya yang lain kemudian datang dan segera mengirimkan lokasi keberadaan ketua gangster Lee kepada Choi yang sedang berada di kantornya. Choi yang sedang menginterogasi si Upil itu pun kemudian pergi ke tempat yang dikirimkan oleh Go. Terlihat Hon yang masih di bawah pengaruh narkoboy itu pun mulai tak sabar untuk memulai perkelahian. 장 형사는 무에타이 동양 챔피언 출신. 마 형사야 유도 국대 출신이니까 그렇다 치고. 왜 나가지 지랄이니? 내가 너보다 못생겼다고. 대훈이는 야구부. 영호는 UDT 특전사 출신. 안 죽어, 그 영혼이. Lee dan pengawalnya yang sedang menuju kapal untuk melarikan diri kembali dihadang oleh Go dan anak buahnya. Saat Lee berusaha menembak Hon, sang ketua pun berhasil menyelamatkannya. Namun kembali ia dihadang oleh pengawal wanita yang nampaknya cukup tangguh. Tak lama, detektif Ma datang untuk membantu Go, namun kembali ia harus dihajar habis-habisan oleh si pengawal itu. Sampai pada akhirnya, detektif Jang datang dan bertarung 1 lawan 1 dengan pengawal itu. 도와주세요. 감사합니다. 할 수 있죠? 자기는 Go yang berhasil mengejar Lee mendapatkan serangan dari Lee yang memukulinya tanpa henti dengan sebatang besi. Go yang terkenal dengan rumor tak bisa mati itu pun di sini kembali membuktikan bahwa dirinya memang tak bisa mati dengan mudah.
저 대신 맞으셨단다. Beberapa hari kemudian, Go dan timnya akhirnya berhasil mendapatkan promosi jabatan dan membuat mereka menjadi tim pertama yang naik jabatan secara bersamaan. 팀 전원 특징이라는 거 본 적 있냐? Happy ending and good action comedy movie menurut Mamang. Cukup menghibur dan bisa membuat kalian tertawa, apalagi buat kalian yang hidupnya kerasa berat, disarankan nonton full filmnya ya. Oke, cukup sekian review Mamang kali ini, semoga masih bisa menghibur kalian semua, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.